dengan cara melihat ujung knalpotnya ya. Kalau dia ujung knalpotnya basah, itu tandanya mesinnya udah perlu turun mesin ya. Jadi ada kebocoran kompresi di mesinnya, itu diperlukan turun mesin ya, dengan cara mencolek ujung knalpot. Tapi kali ini saya akan kasih tahu cara yang paling simple, paling mudah. Saking mudahnya siapapun bisa melakukan tanpa bantuan montir sekalipun ya. Halo, jumpa lagi dengan channel Starlets, channelnya pecinta Toyota Starlet. Dulu pernah saya buatkan video bagaimana cara untuk mengetahui mesin mobil itu kondisinya bagus atau tidak ya. Jadi dengan cara melihat ujung knalpotnya ya. Kalau dia ujung knalpotnya basah, itu tandanya mesinnya udah perlu turun mesin ya. Jadi ada kebocoran kompresi di mesinnya, itu diperlukan turun mesin ya, dengan cara mencolek ujung knalpot. Tapi kali ini saya akan kasih tahu cara yang paling simple, paling mudah. Saking mudahnya siapapun bisa melakukan tanpa bantuan montir sekalipun ya. Jadi saya mau bagikan trik ini untuk pemilik Toyota Starlet juga ya. Jadi untuk perawatan juga bisa digunakan cara ini ya. Jadi kita tahu kondisi kesehatan dari mesin mobil kita sendiri ya. Dan ini bukan hanya berlaku untuk Toyota Starlet aja, berlaku juga untuk semua mobil ya. Karena pada prinsipnya sama, asalkan dia 4 tak ya. Termasuk diesel juga bisa kita pakai ilmu ini ya. Jadi cara ini bisa menilai apakah mesin ini klepnya bocor, atau pistonnya kena, atau ring sehernya kena ya, atau sebenarnya kena. Itu bisa kebaca dengan cara ini ya. Cara ini benar-benar tidak mengeluarkan biaya sedikit pun, dan bisa dilakukan sendiri oleh kita sendiri tanpa bantuan siapapun, karena caranya juga sangat mudah sekali ya. Semudah mencolek knalpot ya. Kalau mencolek knalpot kan mungkin nanti tangan kita kotor atau gimana gitu ya, tapi ini mudah-mudahan tidak akan mengotori tangan ya. Jadi cara ini sebenarnya cara yang udah pernah dilakukan sama montir-montir zaman dulu ya. Sebenarnya mungkin sekarang ada sih yang tahu montir, tapi saya lihat kok jarang yang melakukan cara ini, karena cara ini memang sepertinya entah kenapa jarang banget saya lihat, jarang banget dipakai sama montir. Entah karena dia nggak tahu ya, atau belum pernah dikasih tahu atau gimana ya, nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas cara ini adalah cara montir zaman dulu ya, untuk mengetahui kesehatan mesin ya, kompresinya bagus atau tidak. Itu ketahuan banget dari cara ini. Cara yang sangat sederhana bisa mengetahui apakah mesin yang kita punya, mesin mobil yang kita punya, atau mobil yang mau kita beli, cara cek mesinnya apakah masih bagus atau tidak, masih layak pakai atau harus turun mesin lagi. Jadi kita menghindari, buat yang cari mobil bekas, buat menghindari biaya yang yang lebih besar lagi untuk membereskan mesin mobil gara-gara kebocoran kompresi ya. Itu lumayan mahal ya. Kalau mobil udah kena harus turun mesin, itu sekarang biayanya kalau nggak salah untuk mobil-mobil baru ya, saya rasa sih untuk turun mesin mobil lama, mobil baru sih ongkosnya hampir-hampir sama. Paling dari jenisnya aja, semakin besar tuh mobil ya semakin besar biayanya, karena perlu tenaga yang lebih besar untuk membongkar mesin itu. Kalau untuk mobil sekelas Starlet, Honda Jazz, Toyota Yaris, itu biasanya turun mesin itu kalau di daerah Jakarta ya. Kita nggak ngomongin yang di daerah-daerah, mungkin bisa lebih murah, karena mungkin juga daya beli masyarakatnya juga pasti di bawah dari perkotaan. Kalau di kota Jakarta itu biaya turun mesin itu antara 6 sampai 7 juta. Itu ongkosnya aja loh, belum termasuk
spare part ya, kecuali parking set mungkin udah termasuk ya. Kalau untuk mobil zaman sekarang kan banyak sekali part elektroniknya ya. Nah, yang bikin mahal tur mesin mobil zaman sekarang itu ya part elektroniknya tuh. Karena satu part elektronik itu harganya bisa mencapai dari 2 juta sampai 4 juta. Itu yang bikin biaya tur mesinnya jadi mahal. Beda dengan mobil-mobil era seperti mobil zaman dulu, mobil Starlet, ya nggak terlalu banyak menggunakan part ya. Jadi sebenarnya sih nggak terlalu banyak part yang diganti. Paling kayak seperti part-part kayak ring piston, stang piston, pompa oli dan segala macam itu harganya pun juga bisa dibilang ya nggak terlalu mahal banget ya, masih bisa terjangkau. Artinya kalau untuk tur mesin Toyota Starlet ya tidak menakutkan seperti mobil-mobil zaman sekarang ya, relatif lebih murah sih kalau untuk Toyota Starlet ini ya. Oke, saya akan berikan bagaimana cara untuk mengetahui mesin mobil itu dalam kondisi sehat atau perlu tur mesin. Silahkan simak video berikut ini. Ini adalah contoh mesin Toyota Starlet. Mobil lain sama aja ya, pasti ada bagian-bagian seperti ini ya. Pastikan mesin dalam kondisi yang sudah mencapai suhu kerjanya dan kita cek olinya ya, apakah cukup atau tidak. Kita lihat apakah olinya sangat hitam atau tidak ya, bisa kita cek dulu di situ ya. Kemudian kita perhatikan bagian tutup oli ya, tutup oli untuk menuang atau mengganti oli ya, dari sini biasanya. Ini kita buka ya, kita cek bagian dalamnya ya, terlihat oli juga naik sempurna, bagus ya, artinya kinerja pompa oli juga sangat prima ya. Nah, kita dengarkan suara mesinnya, apakah ada suara-suara yang kasar atau tidak ya, harus cenderung halus. Kita kembali buka lagi, kita lihat ya, apakah di sini ada asap atau tidak. Kita harus perhatikan, kalau ada asap di sini, artinya ada kebocoran kompresi yang berwarna putih, berarti dia silpet bocor, dan berwarna biru itu berarti kena silindernya atau ring piston atau silindernya kena ya, dan perlu tur mesin. Itu indikator yang paling nyata banget ya. Tetap kita coba lagi, amati suara mesinnya, kita cek lagi bagian stick olinya ya. Harusnya di sini nggak boleh keluar asap juga seperti ini. Ini tandanya mesin masih sehat ya. Kalau tidak ada asap dari tutup oli atas dan lubang dipstick itu nggak boleh keluar asap. Apalagi pada saat kita tarik lubang dipstick itu, mesin tidak boleh berubah putarannya. Dan ini juga bisa kita jadikan, kita bisa kontrol kalau ada asap keluar dari sini, berarti ada masalah di mesinnya ya, atau PCV-nya. Oke, setelah melihat video tadi, kebayang banget kan, gampang banget ya. Kenapa nggak dari dulu aja coba seperti ini, cara yang gampang banget ya, nggak pakai montir, nggak pakai keluar biaya ya. Memang itu tujuan saya, agar memang pemilik Toyota Starlet atau mobil lain pun juga sama aja, bisa melakukannya sendiri dan terhindar dari biaya-biaya yang tidak terduga. Jadi perawatan sebuah mobil itu penting banget, terutama rutin mengganti oli, karena syarat mesin itu bagus itu memang rutin mengganti oli. Kalau kita nggak rutin mengganti oli ya, bisa ada kemungkinan mesin itu haus ya, dan akhirnya ujung-ujungnya mesin perlu direstorasi ulang dengan biaya yang ya tidak bisa dibilang murah ya. Mudah-mudahan setelah melihat video ini, kita sebagai pemilik mobil bisa lebih lebih rajin ya dalam merawat mobil kita ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam Starletter.